Kayaknya sampai sekarang masih banyak ya orang yang berpikir kalau HIV itu sama dengan AIDS. Ayo, siapa nih yang punya pemikiran kayak gini? Saya langsung tegesin aja nih ya, HIV dan AIDS itu berbeda. Tapi apa sih bedanya? Saya bakal jelasin di video ini, so keep on watching. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Karena penyebutannya yang sering kali berdampingan, nggak heran sih kalau mungkin ada cukup banyak orang yang berpikir bahwa HIV dan AIDS adalah kondisi yang sama. Tapi penting banget nih untuk tahu perbedaan dari kedua kondisi ini. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu sendiri adalah virus ya, bukan penyakit. Nah, ketika HIV masuk ke dalam tubuh manusia alias terjadi infeksi HIV, baru deh HIV memicu sebuah keadaan yang bikin manusia jadi sangat rentan terhadap beragam penyakit. Kenapa bisa begitu? Karena HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginvasi dan menghancurkan sel yang bernama CD4. Kalau sel yang bernama CD4 ini hancurnya semakin banyak, artinya kan jumlahnya semakin dikit dalam tubuh tuh. Maka daya tahan tubuh pun akan semakin melemah, sehingga rentan deh terserang berbagai penyakit. Nah, saat seseorang terinfeksi HIV, kemudian nggak ditangani dengan tepat, lambat laun bisa memicu sebuah kondisi yang jauh lebih berat dan disebut sebagai AIDS alias Acquired Immunodeficiency Syndrome. Atau bahasa lebih sederhananya, AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi bisa dibilang sudah hilang. Sehingga bisa disimpulkan juga nih bahwa penderita AIDS sudah pasti terinfeksi HIV. Tetapi orang yang terkena infeksi HIV belum tentu menderita AIDS. Sekarang bagaimana dengan gejalanya? Well, pada dasarnya HIV ini memang nggak punya gejala yang khas ya. Paling kalau di awal-awal tuh gejalanya seringan nggak enak badan doang, kayak orang mau kena flu lah. Salah satu ciri khas dari infeksi virus juga tuh. Makanya sering disebut sebagai flu-like syndrome. Nah habis itu udah deh, kayak nggak ada apa-apa lagi. Apa akibatnya? Banyak orang nggak sadar bahwa dirinya udah terinfeksi HIV. Bahkan untuk 5-10 tahun, orang dengan HIV bisa hidup tanpa gejala loh. Nah yang bahaya nih, kalau HIV-nya itu nggak kunjung terdeteksi juga, terus nggak diobatin juga, maka kondisi ini bakal terus berkembang deh hingga akhirnya menjadi AIDS. Dan gejala yang dialami pun bisa jauh lebih berat. Mulai dari penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab yang jelas, kemudian banyaknya sariawan dan bercak putih di lidah maupun bagian dalam pipi, lalu diare yang nggak kunjung sembuh, kelelahan kronis, batuk berdarah, perdarahan, atau keluarnya cairan mencurigakan dari alat kelamin. Selain itu, masih banyak juga keluhan lain yang mungkin terjadi tergantung dari infeksi apa yang menyertai. Nggak jarang penderita AIDS pun berakhir dalam kondisi yang sangat lemah dan bergizi buruk. Nah, apa yang bisa menyebabkan hal ini kok bisa terjadi? Kayaknya kok sampai-sampai segala macam penyakit bisa terjadi secara bersamaan dan sulit sembuh. Jawabannya ya gara-gara itu tadi, gara-gara imunitas atau daya tahan tubuh yang menurun secara drastis. Makanya pas HIV itu berkembang menjadi AIDS, berbagai penyakit lain yang lebih mengkhawatirkan pun beresiko terjadi. Seperti infeksi paru, infeksi jamur, infeksi dan kanker kulit, bahkan sampai radang selaput otak yang mematikan. Tapi perlu diingat ya bahwa gejala yang terjadi pada setiap penderita HIV bisa berbeda-beda. Makanya, kalau memang kamu merasa mengalami gejala-gejala HIV atau bahkan AIDS, khususnya kalau kamu tahu kamu tuh punya faktor-faktor resikonya, seperti sering berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman atau kondom, kemudian menggunakan jarum suntik atau tato yang tidak steril dan higienis, punya riwayat infeksi menular seksual apalagi kalau sudah berulang, memiliki pasangan yang punya riwayat tidak setia pada satu pasangan, dan juga melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Jika demikian, maka sangat disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter untuk menjalani konseling dan pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki layanan VCT alias Voluntary Counseling and Testing. Atau kalau kamu masih ragu untuk bertemu secara tatap muka, kamu bisa coba dulu untuk berkonsultasi dengan dokter lewat layanan telemedicine kayak yang ada di aplikasi Halo Dokter. Jadi kamu cukup buka HP aja, udah bisa chatting untuk konsultasi sama dokter buat mendapatkan arahan yang tepat sesuai kondisi yang kamu alami. Respons dokternya cepat, jawabannya juga akurat. Kamu nggak perlu khawatir karena kerahasiaan chat kamu akan terjaga. Jadi cuma kamu sama dokternya aja yang tahu bahasannya apa sih di kolom chat.
Jadi buat kamu-kamu yang belum punya aplikasinya, bisa segera download di Google Play maupun App Store setelah video ini selesai ya. Oke, lanjut. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau langkah pencegahannya gimana tuh dok? Sama atau berbeda? So, terkait langkah pencegahannya sih ya kurang lebih sama nih ya, karena memang saling berkaitan kan. Beberapa upaya pencegahan HIV dan AIDS yang bisa kamu lakukan adalah dengan konsep A, B, C, D, E. Yaitu A atau abstinence, yaitu bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Lalu B, be faithful, yaitu bersikaplah setia kepada satu pasangan seks dan hindari perilaku-perilaku berganti pasangan seksual. Kemudian C atau kondom, itu adalah gunakan kondom yang baru setiap berhubungan seks ya, jadi jangan dipakai berulang, baik untuk hubungan seks melalui vagina maupun melalui dubur. Lanjutnya adalah D atau drugs, no. Hindari penggunaan narkoba, terutama yang melalui jarum suntik. Yang terakhir, E atau education, mencari tahu informasi yang benar mengenai HIV, cara penularannya, pencegahannya, beserta juga dengan pengobatannya. Tapi kalau kamu sudah telanjur terkena infeksi HIV, maka untuk mencegah terjadinya AIDS, dianjurkan untuk segera mendapatkan pengobatan ARV sesuai dengan anjuran dokter. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya virus HIV yang ada di dalam tubuh kamu itu bisa segera dikendalikan aktivitasnya dan juga jumlahnya. Dengan menjalani pengobatan yang disiplin dan juga memperbaiki pola hidup, serta rutin kontrol kesehatan ke dokter, kamu bisa terhindar dari AIDS, bahkan memiliki hidup yang sehat, aktif, dan tetap produktif. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan kamu punya saran mengenai topik kesehatan yang menarik lainnya, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk berikan dukungan kamu lewat tombol like dan share ke keluarga maupun kerabat, supaya makin banyak juga nih yang bisa mengetahui informasi yang satu ini. Dan terakhir, yuk subscribe ke YouTube Halo Dokter biar kamu selalu up to date nih sama berbagai informasi kesehatan. Oke? Stay safe, stay healthy, and hidup sehat bersama Halo Dokter.